Oke ya, ini teman-teman ya, ini hegemoni ya. Tadi tumben kita lagi bahas tentang strateginya. Ini udah disetting sesuai dengan ininya ya, setupnya. Oke, ini yang katanya kata forum ya, kata grup juga. Ini kan ada 4 nih ya, working class, middle class ya, kapitalis sama state ya. Yang kata grup tuh yang middle class ini nih paling susah menangnya. Oke, biasanya ya kalau nggak juara 3 juara 4 lah ya, katanya begitu. Nah itu katanya lagi yang kapitalis sama state ini kuat banget ya, kalau nggak juara 1 juara 2 ya. Jadi di video ini mau kasih tahu sedikit tips ya, supaya kapitalis sama state-nya atau government-nya ini nggak terlalu kuat gitu. Oke, nah, supaya middle class-nya juga nggak sampai juara terakhir, paling nggak juara 1 atau juara 2 ya. Jadi caranya begini, ini semua udah di setup ya. Masing-masing ini 10 tokennya, 10 di sini indicate 10, populasinya 3 ya. Ini 10 token, populasinya 3 sesuai dengan token yang ada di bot ya. Begitu juga yang middleman. Oke, jadi round pertama ya, ini sebenarnya suatu apa ya, kekuatan hegemoni ini nih, game ini ya. Jadi ini kalau aku bilang juga sebagai suatu kelemahan. Jadi itu dia tuh turn ordernya selalu mulai dari yang working class, selalu. Jadi round 1, round 2 sampai round 5 ya. Oke, jadi ini turn ordernya nggak ganti terus ya, selalu di working class, middle class, kapitalis, habis itu state ya. Itu selalu begitu ya turn ordernya. Kalau production jadi terbalik, dari state dulu baru ngebalik. Nah ini kalau kayak begini ya, jadi working class sama middle class itu pasti bisa jalan duluan ya. Jadi gimana supaya middle class ini nggak juara terakhir atau lebih gampang lah, jadi lebih mudah mainnya, dan kapitalis sama state itu nggak terlalu kuat. Jadi middle class ini harus kerjasama ya, sedikit kerjasama, terutama di round 1, 2, 3 sama working class atau kaum buruh ya. Oke, caranya tipsnya begitu. Caranya di mana? Oke, ini policy-nya udah begini ya. Ya, ini udah dari setupnya. Oke, first turn ya, udah dapat 7 kartu ya. Ini Valdisnya uangnya sengaja dihilangin ya, supaya mempermudah nanti kalau diperluin akan diambil ya. Jadi round pertama, oke ya, kartunya kan 7 ya, pilih satu yang paling jelek aja. Pilih satu yang paling jelek. Ini misalnya aja deh ya, misalnya aja ya. Jadi pilih satu kartu yang paling jelek ya. Oke, apa aja lah ya, dibuang ya. Oke, langkah pertama, round pertama sebaiknya apa ya, ambil policy ya, ambil policy. Jadi cuma 3 policy ya, ambil policy, taruhnya di mana? Oke, berarti yang di round pertama ini yang penting adalah antara 2 ya. Jadi antara middle class yang ambil atau yang buruh ya. Yang pertama adalah yang ini, nah ini UMR ya, UMR atau yang policy 7 imigrasi ya. Itu 2 itu yang paling penting di round pertama. Round selanjutnya usahain yang 4 sama 5, health-nya usahain semurah mungkin. Oke, jadi round pertama ini taruh policy ya di OM-nya paling tinggi ya. Itu langkah yang paling tepat, optimal ya untuk buruh. Oke, soalnya kalau misalnya UMR tinggi, mau nggak mau semua kapitalis ya, public sector atau government harus bayar gajinya paling tinggi ya, sesuai dengan UMR-nya. Kapitalis harus paling tinggi, government paling tinggi. Nah, middle class-nya gimana? Middle class-nya juga kena, cuma middle class-nya efeknya nggak terlalu parah ya, soalnya bayar gajinya juga kecil banget, dan dia nggak usah pakai kaum buruh juga masih bisa produksi ya. Yang paling efek itu adalah yang kapitalis sama yang government, soalnya dia harus bayar gaji, UMR paling tinggi ya. Itu langkah pertama. Nah, kenapa ini ambil ke sini dan jangan immediate vote ya? Kalau misalnya immediate vote misalnya nggak berhasil, nah ini lebih parah lagi, jadi kosong polisinya
Tapi pun kalau misalnya berhasil, ininya naik, immediate vote ya, langsung voting ya. Misalnya ini naik, kapitalis atau government bisa langsung counter, ya, ditaruh di sini, ya, langsung diturunin lagi, gitu, oke. Jadi langkah pertama ini, ya, ditaruh di ini tadi di FB ya, UMR yang level 2 ya, taruh sini, udah selesai. Berarti itu udah kunci. Kenapa dibilang kunci? Soalnya yang kapitalis, ya, ataupun yang government udah nggak bisa pilih policy ini lagi, kecuali mereka punya kartu ya, kartu yang expansion malah, yang bisa ilangin ini, ubah ini policy ke tempat lain, itu expansion ya. Tapi itu cuma ada satu kartu dari sekian banyak, aku lupa 60 atau 40 ya, oke. Pertama itu dikunci, mereka nggak bisa pilih apa-apa. Udah, yang burunya selesai, sekarang pindah yang middle. Nah, ini middle class ngapain? Mereka ya middle class harus mutualisme sama kaum buruh, ya. Yang kedua, middle class juga policy. Nah, cuma polisinya adalah yang kedua udah ada kan? Berarti polisinya adalah yang ketujuh. Kenapa? Langsung taruh sini. Voting, nggak langsung immediate. Maksudnya nanti end round. Kenapa ke sini? Supaya penduduknya ini cepat populasinya. Ya, ini sebenarnya lebih nguntungin kaum buruh. Tapi nggak apa-apa, kan kita mau jalin kerjasama. Kalau yang ini UMR tinggi nguntungin middle class, soalnya kan middle class juga kerja ya, nguntungin juga buruh. Nah, kalau yang ini ya middle class juga diuntungin juga. Jadi ya populasi nambah, berarti ya bisa kerja, gajinya makin cepat naik, sama company-nya juga makin cepat berkembang. Ya, cuma lebih diuntungkan buruh. Kenapa? Soalnya kalau buruh dia populasinya besar, dia gampang sekali bikin trade union. Nah, ini kekuatannya. Dia gampang sekali bikin trade union. Jadi yang kedua, yang optimal adalah ambil ini dua. Dikunci dua itu. Ya, jadi nggak mau kapitalis ya nggak bisa pilih apa-apa lagi. Nah, gitu. Nah, udah selanjutnya, oke, sekarang ketiga kapitalis. Ya, itu dia terserah mau ngapain lah. Ya, oke. Nah, ini daftar harganya. Ya, dia jual barang. Paling rendah itu dia jual barangnya adalah 9.555. Ya, ini barangnya yang dia punya. Nah, middle class setelah dia actionnya policy, dia free action, ya. Oke, dia bisa turunin barang setidaknya lebih murah daripada kapitalis. Ya, jadi dia bisa aja turunin, misalnya, kan ini kan memang tujuannya ini supaya bisa dibeli sama kaum buruh. Nah, dia kan ngejalin kerjasama sama kaum buruh. Ya, jadi dia bisa aja setel murah supaya kaum buruhnya bisa beli. Nah, habis itu kaum buruhnya bisa, ya ini unbinding ya, ngebantu middle class. Ya, itu bisa free action yang kedua. Tapi yang penting adalah round pertama sama kedua itu kan pasti middle class sama working class atau buruh. Ambil polisinya, kunci. Nah, itu kapitalis habis itu nggak tahu, terserah dia mau play apa. Oke, nah habis itu stage-nya ya itu terserah. Biasanya stage-nya adalah dia penuhin agendanya. Gitu. Kadang-kadang agendanya juga kenanya labor-nya, UMR-nya U2A. Tuh, sesuai dengan yang state mau gitu. Oke, jadi ya kadang-kadang state agak susah juga gitu. Ya, untuk tidak penuhi. Dan state itu pasti dia ke event. Nah, eventnya juga kadang-kadang ada yang tidak mendukung kapitalis. Kayak begini. Ya, dia mendukung antara working class atau buruh. Ini serba salah. Oke, kalau nggak dibantu ya kurang legitimasinya. Kalau dibantu ya kita dua ini makin kuat. Nah, gitu. Oke, nah udah putar round, udah putar satu turn. Ya, state ini dia nggak bisa bantu kapitalis penuh. Ya, kenapa? Soalnya dia kan VP-nya adalah sesuai dengan dua yang paling rendah. Nah, sama state itu tidak punya voting, tapi nanti akan dijelasin. Ya, oke, jadi itu dia. Setelah ini terserah dia mau ngapain, mau pakai kartu. Nah, balik ke kita, ya. Nah, ini kalau misalnya ini balik ke 3, ini udah turn kedua nih. Ya, oke. Ya, ditambah dulu. Kalau misalnya dia policy 7, imigrasi banyak, selain buruh bisa trade union,
dia gampang sekali kalau misalnya unemployment-nya kebanyakan, dia gampang sekali tinggal demo. Nah, demo kalau udah minus PP, dia bisa bagi-bagi. Ya, kalau kerja sama-sama middle, dia pasti beratnya ke state, kalau enggak ke kapitalis. Oke. Nah, tentang kedua ini, kedua buruh, ya, dia tinggal strike. Ini teng kedua ya, yang optimal. Dia strike, oke, langsung maksa. Yang utamanya pasti kapitalis. Dia paksa, yang dia punya, langsung nge-strike. Nah, kalau misalnya strike yang nggak dipenuhi, kan dia nggak dapat gaji kok. Oke, nah tapi kapitalis yang paling parah, ya, soalnya dia kapitalis tuh nggak menghasilkan. Kapitalis kalau nggak menghasilkan barang, otomatis duitnya dikit. Kalau duitnya dikit, VP-nya juga dikit. Ya, yang kedua dia bisa paksa kapitalis supaya naikin. Atau kalau misalnya nggak terlalu ekstrim, bisa aja satu ke kapitalis, satu ke ini state gitu. Oke, nah itu ya. Nah, kalau misalnya itu alternatif lain adalah bisa aja dia langsung policy, taruh policy lagi, buang kartu yang nggak butuh, taruh policy lagi. Tapi ini udah ada dua sih. Ya, biasanya ini bisa sekarang atau ke round 2. Ya, fokusnya sekarang adalah ke 4/5. Ya, diusahain ini sampai 0. 4/5. Gitu, oke. Nah, ini misalnya aja round kedua dia strike sini. Ya. Dia mau tekan kapitalis. Soalnya state itu kan nggak mungkin musuhin satu kaum buruh. Atau satu kaum itu nggak mungkin musuhin. Dia harus imbang. Jadi dia tekan kapitalis. Oke. Nah, yang kedua middle class, ya dia bisa play kartu yang bagus, atau kalau misalnya nggak ada yang bagus, dia bisa policy lagi. Oke. Nah, ini kenapa kalau kaum buruh sama middle class atau merah atau kuning kalau udah kerjasama, kapitalis ini susah. Kenapa kapitalis jadi susah? Nah, ini dia. Masalahnya di voting cube-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat policy yang kedua, minta UMR tinggi. Ya, UMR tinggi siapa yang mau? Merah sama kuning. Ya, biasanya pasti setuju. Gaji tinggi. Nah, kapitalis pasti nggak mau dong. Oke, state biasanya nggak mau juga. Soalnya kalau gaji gede, ya dia bayar uang negara tuh bisa bikin utang. Dia tidak. Nah, cuma lihat voting cube-nya. 2/1. Ini awal-awal. 2/1. Yang ini lebih besar. Yang merah sama kuning lebih besar. Jadi 2/1. Kalaupun misalnya state bantu, dia cuma punya 1 ini. Nah, tambah plus yang paling kecil. Ya, yang paling kecil dari legitimasi. Ini 1, 2. Ya, oke. Misalnya ini legitimasi yang paling kecil. Dia ambil yang paling kecil 1. Ya, jadi dia nambah lagi 1. Nah, jadi 2. Nah, dia powernya 2. Oke, itu udah voting yang paling banyak gitu. Ya, oke. Ini udah 2/1. Ya, kalaupun nanti dia pakai itu, ya itu menang atau kalah tetap uang ya. Nah, ini nanti state bakal lemah ke policy yang lain. Ya, pasti lemah. Apalagi ya, oke, kalau ini udah ada yang lain. Ya, 5-0 atau 4-0. Ya, jadi state ini serba salah. Ya, oke. Nah, kapitalis ini terdesak, ya mau nggak mau harus menolak. Gitu, oke, tapi dia juga terdesak. Soalnya yang kuning sama yang merah udah kerjasama. Oke. Nah, ini voting cube-nya ini nggak permanen begini. Kenapa? Ada beberapa kartu yang contohnya, nah kayak begini nih. Nah, kayak ini ini dulu. Ya, di zoom. Oke. Jadi dia bisa replace ya. Jadi ambil 3, dia bisa replace jadi merah semua. Misalnya keambil 2 biru sama 1 kuning. Misalnya ketemu keluarnya 2 biru 1 kuning. Nah, dia bisa aja replace semuanya jadi 3. Ya, pakai kartu itu tuh. Itu ada. Nah, kalau udah kayak begini, udah lebih kuat lagi ya yang merah. Gitu, oke. Fokusnya ya policy 2/7 itu. Ya, selanjutnya 4/5. Oke. Nah, yang merah sama kuning juga ada kartu ini. Ini ada 2 lagi di deck. Nah, ini. Nah, ini juga. Kuning ya bisa mainin. Nah, propose a bill. Oke, apalagi dia punya ini ya, awal atau ronde 2. Propose a bill
ya, yang kelima voting, habis itu boleh immediate. Oke, immediate baru langsung ke trigger. Maksudnya gimana? Dia propose gini, oke? Nah, misalnya dia propose mau ini nggak bisa ke sini ya, ini nggak boleh lengkap. Ya, ada kartunya sih dia bisa lengkap. Anggap aja dia mau health-nya 0. Misalnya health-nya 0. Dia pakai ini. Ya, langsung keluar 5. Ya, misalnya kalau yang health 0, biasanya tuh yang ini setuju. Kuning setuju. Merah setuju. Ya. Oke, soalnya kan dia pengen ininya rendah. Kalau itunya rendah berarti naikin prosperity-nya lebih gampang. Ya, oke. Nah, kalau misalnya merah sama kuning udah setuju, lebih gampang menang ya. Ya, kalaupun misalnya kuarnya jelek gitu. 4 biru, 2 kuning, 3 kuning, 2 biru. 2 kuning, 3 biru. Ya, dia udah dianulir aja gitu ya. Nggak usah di immediate vote. Ya, tapi kalau misalnya kuarnya 2 kuning ya, 2 kuning, 1 merah sama 2 biru kayak gitu. Nah, dia langsung bisa immediate vote. Nah, kalau kayak begini, kalau misalnya dia habis-habisan ya, oke, pakai influence ya, ini langsung pindah ke sini, kapitalis nggak bisa beli dari service health ini. Yang bisa beli adalah kaum buruh sama middle. Kalau ini jadi 0, ya ini emang diusahain sih. Jadi 0. Ya, edukasi jadi 0. Diusahain. Ya, jadi gratis. Naik ininya VIP-nya cepet banget. Ya, ini juga cepet banget. Ya, jadi langkah pertama 2 sama 7 dulu. Ya, kalau UM udah tinggi, ya, baru 4 sama 5. Oke, nah ini cepet. Nah, state tuh untungnya apa? Dia cuma nambah legitimasi per 3. Ya, legitimasi ini belum jadi VP. Masih temporary. Jadi dia percuma kalau misalnya ininya tinggi, ininya misalnya di daerah 3, jadi ya VIP-nya cuma 3 tambah 3. Ya, jadi ini sebenarnya oke, tapi VIP-nya nggak langsung. Beda kalau masih misalnya nilainya 5. Ya, harganya 5. Nah, ini seberapa apapun state dapat VP. Nah, gitu. Oke, jadi kesimpulannya begitu. Ya, itu angka optimal. Nah, 1, 2, 3 ya, oke, kerjasama berdua. Nah, kalau udah benar mainnya, biasanya kapitalisnya udah ketinggalan VP-nya, state juga udah mulai ketinggalan. Oke, nah habis itu round 4 sama 5 baru deh ya, kalian mau ngadu gitu ya, cari juara 1, 2-nya di antara kalian. Oke, jadi gitu aja. Pembahasan strateginya ya buat hegemoni ya. Semoga berguna ya. Jadi kalau misalnya pakai cara begini, kayaknya kapitalisnya yang lebih tertekan ya. Silakan discuss atau komen nanti di grup atau di bawah tentang cara optimal ini. Thank you, keep both game in.